Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Garvin Gui, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik dan sesuai dengan judulnya, topiknya adalah mengatasi dan menghilangkan rasa malas. Kita langsung mulai aja ya. Jadi kenapa nih topik ini saya pilih? Ya pertama-tama saya pilih topik ini karena memang saya lihat banyak orang nih yang sedang struggling dengan rasa malasnya. Dan bukan hanya Anda yang lagi nonton video ini, saya juga. Ya jadi kita semua ini ada pergulatan, ya pergumulan dengan rasa malas yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan saya juga lihat ya banyak banget artikel yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi rasa malas. Dan saya lihat dari berbagai artikel itu ada yang tipsnya bagus, ada yang tipsnya menurut saya masih kurang praktis. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan salah satu cara yang saya gunakan ketika saya mulai merasakan malas dan saya ingin mengatasinya atau ingin menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkan, mengatasi, atau melawan rasa malas sehingga kita nggak larut dalam kemalasan tersebut. Karena bagaimanapun juga, kita kan hidup ini harus ada pertumbuhan ya, harus ada growth gitu. Kalau kita males, kita ogah-ogahan, kita nggak melakukan apa-apa, maka kita akan sulit untuk berkembang gitu. Jadi ini adalah salah satu tekniknya. Sebenarnya tekniknya ada banyak. Mungkin satu persatu aja saya buat videonya. Saya mulai dari yang ini dulu. Nanti kalau saya udah kepikiran lagi teknik selanjutnya yang bisa digunakan, saya akan buat videonya lagi tentang bagaimana cara melawan rasa malas. Nah, saya mau mulai dari sebuah buku ya. Jadi ada sebuah buku yang bagus banget ya, judulnya The War of Art ya, bukan The Art of War. Jadi kalau buku The Art of War itu buku klasik Tiongkok, itu memang membahas tentang bagaimana seni berperang ya, Sun Tzu yang nulis. Tapi kalau The Art of War itu buku di era modern ya, tahun 2000-an keluarnya gitu. Jadi beda era ya. Jadi jangan ketukar nih, karena ini mirip-mirip ya, bisa ketukar nih, nanti salah baca. Jadi dalam buku The War of Art itu dikatakan bahwa kita mengalami rasa malas merupakan bentuk dari internal resistance atau resistensi internal kita. Jadi rasa malas ini bukan semata-mata sebuah perasaan malas enggan yang nggak ada maknanya. Perasaan malas ini membawa sebuah pesan, yang membawa sebuah makna, yaitu adanya resistensi. Apa itu maksudnya resistensi? Jadi resistensi internal itu adalah upaya dari dalam diri kita untuk menghindari rasa sakit dari melakukan suatu tindakan. Maksudnya apa nih? Misalnya kita ada banyak pekerjaan ya, misalnya harus membuat laporan dan besok sudah harus kita serahkan laporan tersebut. Tapi saat ini posisi kita lagi santai nonton film sambil ngemil. Nah itu kan enak banget ya, nyaman banget ya. Kalau kita mau mulai menulis laporan, kita kan harus keluar dari posisi nyaman tersebut. Kita harus keluar dari rebahan, nonton, dan ngemil. Dan itu kan memunculkan rasa tidak nyaman. Nah, akhirnya tubuh kita mengeluarkan resistensi internal yang menolak ketidaknyamanan tersebut. Kalau bikin laporan, kita akan tidak nyaman. Kenapa? Karena kita lagi enak rebahan harus bangkit. Kita lagi enak nonton, kita harus tinggalin filmnya. Kita lagi enak ngemil, kita harus tinggalin kegiatan ngemil itu. Yang meninggalkan kegiatan yang kita anggap nyaman atau menyenangkan itu. Nah, itu resistensi internal. Ya, walaupun yang harus kita lakukan ini penting nulis laporan, tapi resistensi internal ini sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif artinya apa? Mereka nggak peduli ini penting atau enggak, mereka nggak peduli ini membawa growth atau enggak, yang penting adalah kita nyaman atau tidak. Jadi kata kuncinya adalah kenyamanan, menghindari rasa sakit. Contoh lainnya, misalnya kita mau buka usaha atau mau buka bisnis, tapi kita kok kayaknya takut untuk mulai, kita kok kayaknya males untuk mulai, nggak mau mulai-mulai, udah bikin plan bulan depan harus udah start, kita udah 2 bulan berlalu masih tidak mulai-mulai juga. Kenapa? Karena bisa jadi ada resistensi internal. Jauh di dalam hati kita, mungkin ada rasa takut. Jangan sampai sudah effortnya kita taruh, udah mengeluarkan upaya, udah menghabiskan waktu, udah menghabiskan uang juga, budget juga, ternyata usahanya gagal. Nah, di sana ada resistensi internal, makanya kita dibikin untuk tidak mulai-mulai karena menghindari rasa sakit dari kegagalan tersebut. Nah, itu resistensi internal. Nah, kita semua sebenarnya mengalami resistensi internal ini. Resistensi internal ini selalu muncul dalam bentuk rasa malas sehingga kita enggan untuk memulai sesuatu. Pertanyaannya sekarang, gimana cara untuk mengatasi resistensi internal ini? Nah, pertama-tama teman-teman, kita harus tahu bahwa resistensi internal ini niatnya baik ya. Dia ingin membuat kita merasakan nyaman, dia ingin membuat kita menghindari rasa sakit. Jadi pleasure principle.
ingin mendapatkan kenyamanan, menghindari rasa sakit. Ini perlu kita ingat dulu. Jadi niatnya baik bagi kita. Sehingga artinya apa? Kita jangan musuhi resistensi internal. Jadi ketika kita mulai mengalami malas, kita mulai enggan untuk memulai sesuatu, jangan benci sama diri sendiri, jangan benci dengan kemalasan itu. Kita harus tahu bahwa mereka sedang memberikan pesan. Dan tugas kita adalah mencari pesan tersebut, memaknai pesan tersebut, merangkulnya, lalu kemudian mengatasinya. Ya, jadi kita tidak memusuhi rasa malas, tapi juga tidak terlena dengan rasa malas. Nah, teknik apa yang bisa digunakan? Saya biasanya menggunakan teknik berdialog dengan resistensi internal. Nah, ini gimana caranya? Jadi, pertama-tama, teman-teman harus cari tempat yang tenang dan sendirian. Ya, misalnya di kamar tidur. Ya, kata kuncinya pokoknya tempatnya harus tenang dan sendirian. Kenapa? Kalau ada orang lain akan sulit melakukan ini ya. Nanti ditanyain lagi ngapain gitu. Ya, jadi harus di tempat yang tenang. Kenapa juga harus tenang? Kalau nggak nanti terganggu kalau berisik. Setelah dapat tempat yang tenang dan sendirian, ya kita ambil posisi rileks. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan posisi rileks ini, jangan dalam kondisi ngantuk ya. Karena kalau kondisi ngantuk, teman-teman ketiduran. Boleh duduk, boleh baring, tapi dalam kondisi yang seger. Jadi bisa aja habis mandi, terus duduk santai. Habis mandi, baring gitu. Karena kita mau relaksasi. Yang penting jangan ngantuk, jangan lagi kecapean. Kalau lagi ngantuk, lagi kecapean, tidur aja udah. Ambil posisi rileks, lalu tarik dan hembuskan napas perlahan 3 kali. Dalam posisi merem ya, mata terpejam. Tujuannya apa? Tujuannya agar membuat kita rileks lagi-lagi. Karena kita kan sehari-hari ini kan menerima banyak informasi. Ya, pikiran kita ini banyak bekerja. Nah, kita butuh yang namanya untuk rileks. Kita butuh untuk melepaskan pemikiran-pemikiran kita itu. Dan caranya adalah dengan pejamin mata, duduk santai, lalu tarik dan hembuskan napas sehingga kita lebih tenang. Setelah kita udah rileks, setelah kita udah lebih tenang, ya kita mulai berbicara dengan diri kita sendiri. Kita bisa ngomong dengan diri sendiri, kita mau manggil resistensi internal kita. Kita panggil dia, lalu kita ajak ngobrol. Nah, proses ngobrol ini bukan dalam bentuk dialog dari mulut ya. Nanti teman-teman jadi kelihatan ngomong sendiri dan jadi aneh. Proses dialog ini terjadinya dalam hati. Jadi, kita ngobrol nih dalam hati dengan diri kita sendiri, terutama dengan diri kita yang disebut resistensi internal. Nah, teman-teman, kita udah tahu kan kalau yang namanya resistensi internal itu punya pesan. Dia ingin menghindarkan kita dari sebuah rasa sakit. Tanyakan kepada resistensi internal, apa sih makna atau pesan yang kamu bawa saat ini? Biasanya akan disebutkan tuh ya, dan kita akan sadarnya secara intuitif ya. Jadi lagi-lagi nggak akan muncul suara ya, itu intuisi atau perasaan yang akan muncul ya. Hal buruk apa sih yang lagi kamu antisipasi? Ya misalnya kalau mau buka usaha, ternyata selama ini dalam hati kamu, jauh dalam hati kita itu belum yakin dengan bisnis plan-nya, makanya ada resistensi internal. Atau mungkin bisnis plan-nya udah bagus, tapi ternyata partnernya kita belum yakin. Partnernya ini yang menurut kita orangnya bisa nggak nih dipercaya, makanya ada resistensi internal. Atau kita mau ngerjain suatu kerjaan, tapi kita takut. Ya kalau ngerjain ini misalnya kita belum siap, kita belum sempurna. Nah, biasanya kalau orang-orang perfeksionis itu, dia resistensi internal karena dia merasa belum siap, belum sempurna, jadi nggak mulai-mulai. Takut nanti hasil kerjaannya nggak bagus-bagus banget. Padahal itu kan nggak mungkin ya, nggak ada pekerjaan yang langsung sempurna. Nah, mulai dialog nih sama resistensi internal. Lalu dengarkan jawabannya ya berupa suara hati atau intuisi. Setelah itu, kita kan udah dapet nih alasannya ya, pesan dari resistensi internal. Lalu, mulai panggil ya, sisi problem solving kita. Problem solver di dalam diri kita. Jadi, kalau prinsipnya, di dalam diri kita ini ada berbagai parts, ada berbagai bagian. Ada bagian yang mengatur problem solving, ada bagian yang mengatur resistensi internal, ada bagian yang mengatur relasi sosial, ya satu individu ya, jadi bukan bukan kepribadian ganda, satu individu, tapi dalam satu individu itu kita banyak peran kan. Nah, kita panggil sisi problem solving dalam diri kita. Nah, kita ngomong ke dia bahwa kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan, hal penting yang harus kita mulai, tapi muncul resistensi internal. Dan si resistensi internal ini membawa pesan yang ini. Nah, problem solving atau problem solver, tolong berikan solusinya dong. Nah, di sini kita akan mulai berdialog dengan diri sendiri. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk tetap melangkah maju dengan tetap mengantisipasi hal buruk tersebut. Nah, nanti kalau udah keluar solusinya, tanya sama diri sendiri. Apakah ada
bagian dari diriku yang nggak setuju dengan solusi ini. Jadi misalnya problem solving kasih ide. Kalau memang belum yakin sama bisnis plan-nya, bagaimana bawa bisnis plan ini konsultasi ke si A yang jago bisnis atau si B mantan bos kita. Jadi kita bawa bisnis plan-nya ke mereka. Ajak nongkrong di kafe, traktir makan biar enak ya, biar nggak kesannya gimana banget. Ajak ketemuan di kafe, ya ajak nongkrong, traktir sambil nanya gimana nih bisnis plan atau tawarin mau jadi investor nggak, siapa tahu kalau mereka mau jadi investor artinya bisnis plan kita bagus. Nah ternyata solusinya seperti itu dari sisi problem solver kita. Nah di bagian keenam kita tanya sama diri sendiri, itu benar nggak ini solusi yang kita butuhkan. Kenapa? Karena belum tentu solusinya kan pas ya, ternyata kita muncul keengganan yang baru lagi, ternyata muncul resistensi internal yang lain lagi. Nah, kalau muncul resistensi internal yang baru lagi, misalnya, jangan tanya sama bos deh, dia suka tiru-tiru bisnis plan orang. Nah, berarti kita mesti ngomong lagi ke problem solver, gitu. Kalau gitu ada solusi lain nggak? Jadi ini akan dialog dengan sisi dalam diri kita, dari resistensi internal kita, dengan problem solver diri kita, dan dengan value kita sendiri. Nilai inti di dalam diri kita sendiri. Nah, ini prosesnya bisa panjang nih teman-teman. Bisa 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam. Dan ini saya lakukan. Ini saya lakukan. Jadi, ini salah satu teknik yang saya lakukan ketika saya mengalami rasa malas yang sangat kuat, dan saya penasaran kenapa sih rasa malas ini muncul terus, saya biasanya melakukan ini. Dan nggak harus dalam posisi merem juga, bisa juga sambil coret-coret. Gitu. Cuma kalau awal-awal mungkin lebih enak dalam posisi relax, ngomong sama diri sendiri. Ya, dan juga teman-teman ada satu tips lagi dalam mengatasi rasa malas, ada yang disebut dengan aturan 2 menit. Aturan 2 menit itu bunyinya gini, kalau hal itu penting dan bisa selesai dalam 2 menit atau kurang, langsung kerjakan, jangan ditunda lagi. Maksudnya apa sih? Kadang banyak hal-hal penting yang bisa kita lakukan dalam waktu kurang dari 2 menit, tapi kita tunda. Dan karena kita tunda, akhirnya nggak kita lakukan lagi. Nah ini hati-hati. Padahal 2 menit loh, itu effortnya minimal banget kelar. Contohnya apa? Misalnya membalas chat yang penting ya, chat yang penting itu berkaitan dengan pekerjaan. Itu kan sebenarnya 1-2 menit kelar, tapi karena kita malas, mungkin kita menghindari ada resistensi internal ya. Kadang-kala kita mungkin karena belum bisa kita tahu kita belum bisa memberikan jawaban yang diharapkan oleh orang tersebut. Makanya kita menunda untuk membalasnya. Nah, itu jangan. Karena begitu kita menundanya, itu akan muncul masalah baru. Orang itu akan bertanya-tanya kenapa kita nggak balas, integritas kita bisa dipertanyakan. Ya kalau memang hanya butuh waktu 1-2 menit untuk membalasnya, balas aja, bilang apa adanya. Dan kita nanti balik lagi ke teknik yang sebelumnya, dialog dengan resistensi internal. Kenapa hal itu nggak kita mulai-mulai? Gitu. Ya oke, itu aja teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini tentang cara mengatasi rasa malas. Semoga bermanfaat, dan kalau saya kepikiran lagi nih teknik-teknik lain untuk mengatasi rasa malas, nanti saya buat lagi videonya ya. Jadi belum tentu video tentang mengatasi rasa malas cuma satu, bisa aja ada 2, ada 3, atau ada 4. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe kalau merasa channel ini menarik ya, karena di channel ini saya banyak upload video-video tentang psikologi dan pengembangan diri. Jangan lupa like, kalau ada pertanyaan boleh komen, dan silakan share ke teman-teman yang sekiranya bakal butuh video ini. Oke, thank you.